Iya. Seperti itu. Di Indonesia kan kerja kayak sebelum ke Jepang kan banyak kerja gitu yang melalang buana kerja apa aja sih? Wah, saya itu dari kecil, terutama dari kecil itu udah susah. Aku kan di daerah tempat banjir, daerah Sidarja. Nih, ketemu Sidarja nih. Jadi daerah banjir. Aku ngojek. Banjir ngojek apa? Ngojek perahu. Tapi perahu saya pakai itu loh. Batang pohon pisang dijadiin satu, ditusuk pakai bambu, kan ada beberapa, ada 5 lah. Namanya itu. Jadi ke pasar ada orang, saya makannya di pasar, pulang sama saya didorong. Saya kecil loh. Kelas 4 SD kalau nggak salah. Enggak, saya belum sunat pada itu, kelas 3 SD. Saya udah mencari uang 500, 200, 100 pada waktu itu. Itu udah lumayan. Itu dari kecil. Udah mulai dari kecil udah mulai nyari uang. Terus sekolah juga saya membantu orang tua. Orang tua itu jualan di terminal. Ayah saya almarhum itu jadi kondektur bis. Asli. Sidarja lagi asli loh, nonton. Ini tahu bisnya yang agak biru abu-abu. Betul itu. Itu bis legend. Wah, betul sekali itu bis legend. Itu benar-benar luar biasa itu. Itu benar-benar luar biasa bis legend. Maskotnya gitu lah ya. Jadi dia maskotnya Sidarja itu. Bis armada yang unik karena bisa lubang loh di lantainya. Jadi kita bisa lihat. Maksudnya transparan gitu loh. Emang berlubang gitu. Memang berlubang. Ada lubangnya. Dan saking tuanya, tapi walaupun dia bis tua, bis legend, tapi dia tetap mempunyai tujuan yang luar biasa, jauh dari Sidarja ke Purwokerto. Iya benar. Dia benar-benar luar biasa perjuangan bis asli itu. Dari sekarang pun asli legend. Asli legend. Kembali lagi ke cerita untuk jadi pagi jam 4:30, jam 4 itu saya membantu sebelum berangkat sekolah. SMP saya di pondok pesantren. Saya biar bisa mendoakan orang tua. Setelah itu saya pulang. Untuk sekolah SMA-nya saya di sekolah pelayaran. Setelah itu saya membantu orang tua. Sebelum berangkat ke sekolah jam 3:30 saya ke terminal dulu, beresin dagangannya orang tua dulu. Nyampe jam 6:30 orang tua datang. Saya pulang mandi berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah saya pulang lagi sekitar jam 2, jam 2:30. Saya istirahat jam 3 atau jam 3:30 saya ke terminal lagi untuk bantu lagi. Beres sih. Iya, enggak, bantunya itu kadang-kadang ininya habis, tolong dibelanjain kok. Jadi saya belanjain itu ke toko gede. Nah, saya kan pakai lapak, jadinya harus belinya nyicil gitu pada waktu itu. Itu nyampe 3 tahun, nyampe saya lulus sekolah. Setelah lulus sekolah, saya bilang sama orang tua, saya mau kerja gimana? Harus kerja buat mencari pengalaman. Oke lah. Sebelum itu setelah saya lulus ditawarin dari sekolah, mau kerja di Pangandaran enggak? Itu udah lulus ke kelas 4. Udah lulus, maksudnya lulus yang itu yang kelas 4 itu. Iya, lulus ke kelas 4. Saya itu udah lulus di situ. Saya di Pangandaran di Susi pasti tahu. Temannya Susi. Iya dong. Susi waktu itu belum jadi menteri. Masih tahun 2000. Saya kan lulus 2007. Karena naik ke kelas 4. Jadi terlambat 1 tahun ya. 2008. Nah, saya kerja di Susi kalau nggak salah tahun 2009. Tahun 2008. Iya, kerja di Susi di pabrik lobster. Setelah itu pabrik lobster saya dikirim ke luar Jawa, ke Medan. Kemudian saya jadi ground crew itu tukang parkir pesawat yang bawa bed merah. Nah, itu punya Susi juga? Iya, betul, di Medan. Keren deh. Itu sih luar biasa. Jadi dulu udah pernah marin pesawat gitu ya? Iya. Bukan parkir motor aja. Motor udah biasa, guys. Biasa, gitu. Mobil biasa. Pesawat nih. Saya kerja di situ, dikirim ke Medan terus ke Aceh kurang lebih 1 tahun. Saya pulang. Setelah saya pulang, saya langsung cari kerja lagi ke Jakarta. Saya kerja di Alfa. Di Alfa itu saya kurang lebih 1,5 tahun kalau nggak salah. Tahunnya saya lupa. Di sana saya bekerja di Alfa, terus saya ketemu bidadari surga saya di sana. Dan sebenarnya bidadari surga saya ternyata di kelas saya, tapi saya nggak tahu. Ya kadang gitu sih ya. Nah, itu dia. Setelah itu saya putuskan untuk menikah.
karena sebelum almarhum ayah saya meninggal, jadi saya memutuskan untuk menikah biar ibu fokus ke almarhum. Nah, saya sama istri saya menggantikannya di terminal. Itu seperti itu. Setelah itu kita membangun rumah tangga, membangun usaha di situ. Saya ngontrak kios dan akhirnya saya beli, saya tinggal di situ sampai saya mempunyai anak di situ. Saya tidur di terminal. Ya emang di terminal tempatnya sih ya. Rumah saya menjadi terminal, yang tadinya saya punya rumah, sekarang rumah dan istri saya, anak saya itu tinggal di terminal bersama saya. Setelah itu saya pulang, nyampe di terminal, masih punya keluarga di situ. Istri saya bekerja di terminal jualan. Saya mencoba daftar ke pekerjaan, yaitu bisa jadi OB di BCA kurang lebih BCA Sidarja. Saya kurang lebih 6 tahun di BCA Sidarja. Setelah BCA Sidarja saya sambil, ya mungkin rezeki saya sambil cari-cari di mana sekolah ke Jepang. Berarti awal mulanya di situ gitu ya. Betul sekali. Setelah saya nyarinya sekolah, ternyata dapat saya sekolah. Jadi berangkat kerja, pulang jam 5 saya istirahat di rumah orang tua saya. Saya sudah pindah ke mertua atau orang tua dari istri saya sudah pindah semua. Berarti udah nggak di kios lagi? Iya, di kios itu kurang lebih saya 3 tahun atau 4 tahun kalau nggak salah. Setelah saya pindah ke mertua. Tapi saya masih kerja di BCA. Nyampe saya sekolah di sekolah buat ke Jepang, saya masih berada di BCA sampai benar-benar tanggal 29 Oktober diputuskan saya untuk berangkat diklat. Tanggal 27-nya saya mengajukan resign, tapi saya mengajukan resign itu di bulan sebelumnya. Jadi saya fix resign itu di tanggal 27 Oktober. Tuh pengalaman saya. Jadi ke sekolah ke Jepangnya itu Anda dalam artian masih dalam status bekerja di karena BCA. saya masih harus menafkahi anak dan istri saya. Jadi pulang kerja. Pulang kerja. Istri pun sampai dia kan pengajar senam. Dia instruktur senam. Saking semangatnya membantu saya. Pulang senam, ya masih di kantor di BCA maksudnya. Ntar sekolah enggak? Oh sekolah. Yaudah ntar ini bunda pulang jam 5:30, jadi ntar dijemput aja ke kantor, ntar sekolahnya bareng aja. Jadi diantar oleh istri, ditungguin istri sampai jam 9 malam baru pulang. Luar biasa. Oke, foto sekarang punya sanggar deh. Punya sanggar kan? Punya sanggar. Iya kan? masih sama orang tua. Tempat gym juga masih sama orang tua. Luar biasa, guys. Panutan nih, panutan inspirasi nih. luar biasa semua. Ya tetap bangga istri yang luar biasa. Di balik Sidarja ramekan tempat gymnya Mas Benny. Namanya apa? Renvin Gym. Renvin Gym. Betul. Sama Sanggar Seka Sidarja. Sidarja. Capri aja langsung tuh. Pengen sehat, Ya. datang ke Sidarja, ke tempatnya Mas Benny. Betul. Apa aja pokoknya bisa. Mau jadi instruktur pun bisa. Sekolah instruktur bisa. Oh, ada itu. Ya. Saya di sini bawa sertifikat senam. Suruh ibu saya, bawa Ben, di sana kamu ngajar senam. Ternyata di sini nggak ada orang. Bukannya nggak ada orang. Oh, gimana? Bukannya nggak ada orang, Pak. Sebenarnya mungkin banyak. Oh, iya. Cuman apa ya? Referensi kita itu kurang. Referensinya Karena mungkin. gimana ya? Untuk biasanya itu di sini tuh mementingkan lisensi. Ini pas Pak, ini benar-benar Baik, terbukti enggak. Itu yang susahnya itu di situ. Saya bawa karena saya juga sekolah senam. Tapi mungkin pernah sodangin ke orang Jepang. Wah, belum. Nah, itu. Belum. Harusnya Ya, saudara sebenarnya sih iya, Bang. cuman untuk kesananya itu loh agak-agak gimana gitu kan, bahasanya masih bendeng. Tapi nanti ini di akhir ya. Nanti Bang Benny bakalan instrukturin kita senam. Kita satu tim bakalan senam. biasa. Waktu saya sertifikat senam, kalau istri saya, ibu saya instruktur. Kepala instruktur itu ibu saya. Wakilnya itu saya. Sekretarisnya itu istri saya. Adik saya yang pertama itu dulu instruktur, terus menikah, terus sekarang libur menjadi guru. Yang adik kedua saya itu masih sekolah SMA. Itu semuanya instruktur senam, aerobik,
Zumba, tahu nggak senam kegel? Wah, itu tahu. Kalau sudah menikah itu tahu. Saya belum tahu. Saya juga mau Tahu, saya mau konsultan itu sebenarnya. Apa Bi? Senam kegel Bi. Itu harus mempunyai KTP bukan 17 plus, tapi 27 plus. Senam kegel. Ada yang tahu senam kegel komen ya di bawah. Masa nanti? Mau maksudnya konsultasi. Jadi kadang-kadang ada yang istri gimana sama suami gimana, Nah, nggak apa-apa, minta bantuan aja nggak apa, konsultasi pun nggak masalah. Itu senam kegel. Itu yang di rumah bisa konsultasi ke istrinya Bang Benny, kalau yang di Jepang bisa konsultasi Langsung, nggak masalah. sama Mas Ben. Jadi maaf, nggak ada yang namanya kimia obat buat untuk kemesraan, maaf, di hubungan intim hubungan gitu. intim, tapi benar-benar ini sehat. Dari senam itu kan. Betul. Oh. Dari kita melatih fisik kita, benar-benar bukan obat, bukan alat atau bukan apa, fisik kita. Enggak, saya Siapkan Anda. Siapkan Di- Anda. Di Indonesia istri saya pun bisa, terutama di daerah Sidarja dan sekitarnya. dan jangan khawatir ya, itu udah memegang lisensi. Lisensi. Ya. Betul. Ada lisensi. Kami dari keluarga besar Renvin Gym dan Seka itu benar-benar sudah sekolah. Makanya udah belum terlihat. Ibu saya nyampe Jakarta, berapa sertifikat, ada 12 atau 15 sertifikat, nggak masalah. Istri saya berapa sertifikat itu saya. Jadi kalau ada workshop ataupun seminar ataupun apa, dia akan ikut itu. Senam apapun dia akan ikut. Jadi sekarang ini masih bergerak di bidang senam sama apa lagi nih kira-kira? Kalau sementara sih masih di bidang senam sih. Senam gym itu ya. Kesehatan gitu lah. Ini bidang kesehatan. Karena almarhum ayah saya itu meninggal karena diabetes. Dan tahu sendiri diabetes itu gula yang tidak beraturan karena kurangnya olahraga. Seperti itu. Tapi gemuk nggak dulu almarhumnya? Pertama ya tetap kurus, tapi lama-lama gemuk. Diabetes kan ada dua, diabetes basah dan diabetes kering. Kering. Oh. Seperti itu. Almarhum ayah saya itu diabetes kering. Semakin kesini itu semakin kurus. Kalau diabetes basah itu semakin kesini semakin gemuk, ataupun gemuknya itu stabil, tapi dia kadang-kadang punya luka nggak bisa. Nggak bisa kering. Dia itu bermasa. Seperti itu. Ini kembali ke Jepang lagi. Jepang lagi. Kembali ke Jepang lagi. Kayaknya bahagia banget kok ke Jepang kok. Ya kan ini kan apa ya? Nih, apa? Omong-omong di Jepang nih, apa aja yang menarik nih? Nah, yang menarik di Jepang apa? Yang menarik tentang Jepang nih? Yang luar biasa sih, yang pertama itu ngantri. Itu luar biasa, menurut aku luar biasa. Iya sih, bener sih. Saking luar biasa. Nggak ada yang, kalau di Indonesia ngantri aja baru nomor 2 loh, padahal itu udah Di Jepang mukanya itu dari awal ngantri bahkan nyampe yang belakang, yang depan sendiri, yang belakang sendiri itu sama mukanya, auranya ceria, biasa aja, tenang. Dia Lama amat sih. udah kayak gini loh. Yang kepala sini, yang kepala sini. Udah zigzag. Apalagi tahu antriannya, masih nomor lama, tinggal duduk lah. Dia duduk, yang ngantri sendalnya. Warung dulu. Itu yang pertama ngantrinya. Yang kedua kerja kerasnya bagus. Etos kerjanya gitu ya. Etos kerja, walaupun nggak semuanya. Nah, Tetap orang Indonesia sama orang Jepang itu sama. Yang mana yang rajin, yang mana cuman serajin-rajinnya orang Indonesia, maaf, tetap uletan sini. Nyampe bahkan persaingan kerja di kota-kota besar. Ya karena saya kan ikut di Facebook apa yang Halo Jepang ataupun Enaka ataupun apa, itu bunuh diri karena etos kerja itu. Dia bisa, tapi aku kok nggak bisa. Padahal aku udah kerja capek-capek tapi nggak bisa sepinter dia. Akhirnya bunuh diri, dan ada hutan yang benar-benar khusus bunuh diri. Karena saya nggak tahu. Saya juga lupa, Pak. Tapi itu ada. Pernah baca itu artikel itu. Berarti saya nggak bohong. Itu emang ada itu yang hutan tempatnya bunuh diri orang Jepang. Betul. Nah, itu. Ntar kalian bisa cek. Kalau nggak saya sematin di sini. Nah, itu Nah, di sini. makanya. Jadi ya yang pertama itu antri, yang kedua etos kerja. Bener-bener persaingannya bagus.
nggak mau ngalah gitu. Dalam hal kebaikan kan kan kinerjanya Emang luar biasa sih. itu luar biasa itu buat saya itu. Ya emang juga apa ya? Karena ada tingkat kesetresannya orang Jepang itu kan tinggi kan di sini. Tinggi banget, benar tinggi. Kalau udah nggak mau ya nggak mau, benar-benar nggak mau. PPKM ya PPKM gitu loh, di rumah aja. Kerja yang nggak mau, ngapain yang nggak mau, di rumah aja pokoknya gitu. Ya, Kalau di Indonesia mah hebatnya PPKM malah dipaksa ya. Oh, nama hutannya itu Hutan Aokigahara. Itu tempat bunuh diri. Aokigahara. Aokigahara. Kalau Aoki kan Besar. bahasa bahasa Apa itu nggak tahu gitu. Enggak sih, itu sebenarnya itu bukan Oki, Aokigahara. Aoki. Aoki Heeh. Aoki berarti ya biru besar lah ya, yang Pohon biru besar. biru, pohon biru. Ya biasa. Lah mungkin nggak ngerti saya nggak ngerti. Awi kan obat, tempat jualan obat. Sangat. Berarti obat apa ya, merilekskan diri menghadap Langsung ke sana, Langsung. nggak pakai lama, Nggak pakai lama. dapat tiket neraka. Dan itu paling kalau soal menarik sih nggak banyak sih. Kalau masalah untuk tradisi apa, lebih menarik Indonesia. Maaf, tapi benar-benar menarik Indonesia. Soalnya mungkin beragam. Lebih beragam Karena Betul. banyak suku, Indonesia itu Betul. banyak suku. Sebenarnya itu sih. Kalau Jepang bagus, cuman ya kan kota-kota gini lah sama-sama gini lah. terus Nggak- kerja sama itu aja sih, sama menterinya bagus. Nah, pernah ngalamin kayak hal-hal yang lucu gitu. Hal-hal yang lucu sampai sekarang masih belum terlupakan gitu. Ya, misalnya pas lagi kerja atau pas Ah. lagi main sama Entah itu di Jepang, entah itu di Indonesia gitu, punya pekerjaan apa gitu. Terus Kalau di Jepang apa sih ya? yang lucu ya. Soalnya maaf, saya jarang main. Sedangkan tempat tinggal saya itu, tempat kerja saya di bawah, saya di atasnya. Saya jarang main. Cuma saya telepon istri, anak. Ini informasi juga ya. Ini Bang Benny kan juga satu rumah sama orang Vietnam ya. Iya betul. Nah, ini kan buat pengalaman juga nih, tanya-tanya teman-teman nih. Pengalamannya di sini sama orang Vietnam gitu. Maksudnya tinggal sama orang Vietnam Nah, itu gimana sih? Tinggal sama siapapun itu akan sama, selagi kita wagamama, egois. selagi kita egois. Sebagai kita egois sama semua orang Sama mau Vietnam, Filipina, akan sama rasanya. Tapi kita mau menghargai mereka, kita mau nyari keseimbangan sama mereka, akan nyaman-nyaman aja. Walaupun dia musik kita membuat kita mungkin mangkal gitu kan, membuat kita itu Dongkol di gitu. hati itu gimana. Tapi yang kita haruskan itu ya menghargai adatnya dia beda sama kita. Dan kita mempunyai adat yang luar biasa, itu adat rahmah, Betul sekali. ramah, santun. Jadi yang saya terapkan itu saya itu. Jadi tetap ada masalah, pasti ada masalah, tapi tetap saya harus menyeimbangkan itu. Makanya teman-teman yang tinggal sama beda negara, ke siapapun lah, ya mending legowo. Nah, lebih baik mengalah Betul. daripada Percuma mengalah. berkelahi, nggak berkelahi jadinya apa? jadinya masalah. Salah lagi kan? Salah. Mau nentang, mau kita hidup bareng, makan bareng, ya kan? Tiap hari Hidup bareng, ketemu kayak tiap hari terus. ketemu. Mau ngapain? Nah, nggak usah lah, legowo aja. Yang apa jangin lalu gitu lah. Jadi kalau untuk kesan yang itunya lebih susah karena beda adat. Sama orang Vietnam itu lebih susah penyesuaiannya. Ya, mungkin penyesuaiannya gitu. Betul, lebih susah dibanding orang Indonesia. Apalagi bahasa kan udah bener-bener beda ya. Negara aja udah beda, keyakinan udah beda. Yang juga paling kan. susah itu kalau bahasa masih bisa, ada Inggris, ada bisa menyatukan lah ya. Tapi adat itu yang paling susah, karena adat itu berawal dari kebiasaan. Kebiasaan sih faktor. Kebiasaan dari kecil udah di seperti ini, nyampe gede pun jadi akan jadi karakter. Itu seperti itu. Karakter itu. Makanya hati-hati dulu sama saya. Kenapa? Saya bukan bisa membaca karakter, Kenapa? tapi yang melihat harus gimana saya berteman dengan Mas Ervi, berteman dengan Mas Ram, berteman dengan siapapun itu, saya harus gimana. Saya lakuin seperti itu. Hati-hati loh host, dibaca pemikirannya. Dia nggak bisa baca pikiran, tenang saja.
Tapi kan kadang kita juga bisa melihat orang hanya berdasarkan karakter saja gitu loh. Iya, karena apa? Karena karakter sudah tertanam di dalam Hmm. jiwa, bukan pikiran. Jiwa kalau karakter. Kalau pikiran masih bisa dirubah ya. Kalau pikiran masih bisa dirubah. Kita bikin senang aja, kita bikin sedih aja, pikiran masih bisa berubah. Berubah. Tapi kalau karakter emang udah Wah, dalam jiwa dan susah. seluruh. Emang susah. Karakter itu susah. Udah. Ini dulu. Iya sih. Minum dulu lah. Susah gitu.